Oke, sebentar ini kok belum diadmit. Baik, jadi kita akan menggunakan Excel. Jadi nanti di kuliah ini saya akan banyak untuk memberikan seolah-olah tutorial atau contoh saja. Jadi berikutnya adalah bahwa Anda akan coba untuk melakukan contoh yang saya lakukan di kuliah ini. Jadi saya kasih satu contoh, kemudian nanti akan dikasih satu masalah baru, nanti Anda kerjakan. Nah, masalah yang baru itu ada di slide ini. Jadi sebenarnya Anda tinggal mengikuti slide yang nanti akan saya bagikan. Jadi slide di sini adalah contoh yang salah satu persoalan yang akan dipecahkan oleh Excel, tapi metodenya menggunakan metode artificial neural network. Nah, jadi yang akan saya berikan contoh di kuliah online ini bukan yang ada di dalam slide ini. Jadi yang saya contohkan di Excel nanti itu yang jauh lebih rumit. Artinya prosesnya sampai 15 kali iterasi. Sedangkan yang ada di dalam slide itu hanya sampai 4 iterasi. Jadi 4 iterasi Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa Excel telah berhasil merumuskan suatu matematis dari persoalan yang akan diberikan. Jadi nanti ada ciri-ciri tertentu yang Anda dapat simpulkan bahwa oh ini iterasinya sudah cukup. Jadi ada bisa yang banyak, ada yang bisa sedikit. Sebagai contoh, yang ada pada slide ini itu hanya ada 4 iterasi, sedangkan yang nanti akan coba saya contohkan itu hanya ada, yang saya contohkan sekarang itu ada 15 kalau nggak salah, sedangkan yang ada di, contoh di, slide, nanti bentuknya, PDF itu ada, 4 iterasi. Jadi Anda silakan, untuk mencobanya. Nah, kita mulai dari, mengulangi ya teori daripada artificial neural network di mana ada suatu fakta yang dapat kita rumuskan dalam bentuk matematisnya. Jadi ini contoh gambaran umum daripada ya ada yang menyebutnya JST ya, ada yang menyebutnya ANN. ANN itu Artificial Neural Network. Kalau JST itu dalam bahasa Indonesia jadi jaringan saraf tiruan. Nah, di dalam saraf itu secara biologis itu terdapat neuron. Neuron itu semacam ya saraf gitu, saraf apa, sambungan-sambungan daripada saraf-saraf tersebut. Nah, yang menjadi input di sini itu adalah X. Jadi kalau di gambar ini itu dicontohkan ada 3 input. Kemudian nanti kita dicontohkan kita hanya menggunakan 2 input. Nah, si input tersebut itu akan diberi bobot. W itu artinya weighing ya, weighing itu artinya bobot. Nah, sebenarnya harusnya dalam dalam contoh dari neural network itu ada satu lagi, yaitu adalah bias. Biasnya dia dalam matematisnya itu ditambah, tapi itu biasanya kan pengaruhnya terhadap input itu tidak ada. Jadi pengaruhnya dia hanya pada output. Nah, itu di dalam Excel biasanya itu tidak digunakan. Kita hanya menggunakan adalah weighing-nya atau bobotnya. Nah, di mana bobot itu adalah dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Hasil akhirnya juga nanti bentuknya adalah numerik. Nah, hasil akhir tersebut itu penjumlahan daripada input dikalikan bobot ditambah input 2 dikalikan bobot 2 tambah input 3 dikalikan bobot 3 ditambahkan atau kita dalam bahasa matematisnya itu adalah sigma. Itu artinya adalah eee, hasil dari penjumlahan input dikalikan bobot. Penjumlahan keseluruhan input dikalikan bobotnya masing-masing. Nah, nanti ada perlu ini sudah dibahas sebelumnya, nanti ada yang menentukan daripada si output tersebut. Jadi outputnya itu
di sini disebut ada yang menyebutnya Z, ada yang menyebutnya V, itu hasil dari penjumlahan tadi, kemudian hasilnya itu di apa istilahnya dianalisa lagi. Dia mau input dengan angka tertentu tadi atau hasil dari penjumlahan tadi itu adalah satu atau nol, ya atau tidak. Nah, itu dibatasi oleh yang disebut dengan threshold. Nah, ini threshold ini yang kemarin kita coba sudah dibahas ya sebelum UTS, itu di mana threshold-nya kita bisa tentukan sendiri. Threshold-nya bisa nol atau bukan nol. Kita bisa tentukan mau di mana, itu tergantung daripada kasusnya. Nah, di sini contoh threshold-nya dia di nol, sedangkan di sini yang di theta gitu kan. Jadi kalau theta berarti maka dia ketika lebih dari theta bagaimana, ketika kurang dari theta bagaimana. Kemudian ini ada satu contoh ya, di mana kita akan memecahkan, ini juga sudah sebenarnya saya ulangi lagi, agar contoh nanti di Excel lebih lebih apa, lebih jelas ya. Di mana contoh di sini kita akan membuat sebuah artificial network ini dengan gerbang logika N, kemudian inputnya 2, yaitu X1 dan X2. Kemudian bobotnya itu di bobotnya sama, kemudian threshold-nya pun di satu angka. Nah, ini contohnya seharusnya karena ini yang apa istilahnya yang sudah paham semuanya yaitu N, di mana kalau 111, sedangkan 100, 010 dan 000, maka kita bisa buat sebuah bentuk jaringan saraf tiruannya seperti ini, di mana antara X1 dan X2 itu dikalikan bobotnya dan ditambahkan. Di sini kita kasih bobotnya adalah 1, kemudian threshold-nya adalah 2. Sehingga ketika 1 kali 1 ditambah 1 kali 1, 2. Maka di threshold-nya 2, ketika dia lebih dari 2, ini kan hasilnya 2, maka dia adalah 1. Tapi ketika kurang dari 2, walaupun ini 1 kali 1 tambah 0 kali 1 itu adalah 1, tapi karena kita buat threshold-nya 2, maka dia 0 semua. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah weighting-nya 1, weighting yang 2-nya juga 2 dengan threshold sama dengan 2. Nah, ini berhasil bahwa si hasil daripada jaringan saraf tiruan yang di gambar kanan ini adalah menyerupai gerbang N. Nah, misalnya bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah gerbang OR, sebenarnya sederhana, cukup menggantikan bahwa threshold-nya itu bukan lagi 2 tapi menjadi 1. Jadi kalau threshold-nya 1, maka dia ketika hasilnya 2 jelas dia di atas 1, hasilnya 1 juga, eee, threshold ini jadi, lebih besar atau sama dengan ya, ini lebih besar atau sama dengan, maka ketika lebih besar atau sama dengan 1 maka ini akan menjadi 1 dan 1. Maka dia berhasil menjadi pola untuk gerbang OR, seperti itu, sederhana. Nah, sekarang bagaimana kalau, sebuah faktanya di sini bukan sebuah pola, tadi ya, kalau ini kebetulan adalah and dan or itu sebuah yang cukup bisa dikatakan mudah. Bagaimana jika sebuah, eee, angka-angka atau data-data yang random, yang sedikit acak lah seolah-olah seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan, karena yang di slide ini adalah contoh yang sederhana, kita coba dengan contoh yang, lebih sebenarnya sulit enggak ya, cuman dia lebih rumit karena membutuhkan, iterasi yang lebih banyak. Sehingga saya coba contohkan dengan menggunakan Excel. Oke, di sini masih proses. Nah, ini ada sebuah case di mana ada apa, nomor saja. Nah, input 1 adalah gajinya,
input 2 adalah, pengeluaran. Nah, jadi ketika gajinya ini fakta aja kita, seolah-olah gitu ya. Jadi, kalau gajinya 7,5 dalam juta, kemudian pengeluarannya 2,3, maka dia bisa membeli, hal yang lain selain pengeluarannya, gitu kan. Nah, tapi ketika gajinya 5,5 juta dan pengeluarannya 5,2 juta, maka dia jangan membeli apa-apa lagi gitu. Karena nanti takutnya tidak punya saving, ada keperluan mendadak, itu sulit. Nah itu, dibuat datanya atau ada datanya beberapa 6, 4,3 masih belilah misalnya. 4,7 ini masih sisa 400 juga anggaplah beli gitu kan. Dan seterusnya ini kebetulan hanya ada 5 data, kemudian di, challenge itu kalau 7,7 dengan pengeluaran 6,5 itu keputusannya bagaimana, beli atau tidak, seperti itu. Oke, ini adalah, fakta yang harus Anda buat, anggaplah agar si mesin atau di dalam hal ini adalah Excel, itu mampu untuk memutuskan apakah di fakta-fakta yang tidak ada di dalam data ini, itu dia menyimpulkan si Excel-nya beli atau tidak. Oke, catat. Yang pertama adalah Anda buat dulu, booleannya atau, digitnya atau angkanya. Kalau beli itu kita buat saja 1, kalau tidak itu adalah 0. Kemudian kita buat dulu, weighing-nya atau bobotnya ini dengan angka yang, eee, random banget sih enggak ya, tapi, bisa Anda cari angka yang, kira-kira. Yang pertama adalah untuk gaji, karena dia gaji itu pemasukan dan pengeluaran itu atau, penggunaan uang itu adalah, keluar, maka ini notasinya dibedakan, sign-nya bedakan. Jadi kalau kita memberi weighing W1 itu adalah positif, maka yang W2 itu negatif, karena kalau enggak nanti sulit. Kemudian learning rate itu, juga, Anda kasih antara 0 dan 1. Biasanya begini, kalau learning rate-nya ini pengalaman saja, saya bagikan pengalaman, kalau learning rate-nya kecil itu iterasinya pasti banyak. Tapi kalau learning rate-nya besar, iterasi mungkin sedikit tapi dia bisa saja terjadi, semacam fluktuasi dan itu pun nanti bisa-bisa nggak ketemu ya ujung-ujungnya panjang juga. Jadi nanti ada fluktuasi angkanya naik tapi, ketika masih ada error dia turun lagi. Sehingga mungkin learning rate ya sebenarnya antara weighing sampai learning rate ini di awal itu ya Anda bisa katakanlah ambil angka coba-coba. Nah kemudian threshold-nya itu kita buat 0 karena, kalau nanti si, angkanya di atas 0 maka dia 1, kalau di bawah 0 maka dia 0 atau tidak boleh ada pengeluaran lagi. Jadi threshold-nya adalah 0. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan, eee, lebih besar daripada 0 maka dia akan, 1, langsung 1. Oke yang pertama ini sekali lagi ini tutorial ya. Yang pertama Anda masukkan sebuah, eee, tabel iterasi, ini saya sebut iterasi 1, di mana ini nomor tidak berubah. Gaji juga, eee, tinggal copy paste saja, gaji gaji, kemudian keputusan juga, eee, ini copy paste ya, keputusan, copy paste. Jadi antara gaji, pengeluaran, copy paste saja. Kemudian ingat rumusnya adalah ini. Jadi rumusnya ini untuk menentukan kalau tadi itu Z, di sini adalah V, saya klik di sini biar kelihatan. Nah, keputusan itu adalah ingat input dikalikan weighing-nya ditambahkan input 2 dikalikan weighing-nya atau bobotnya. Anda sudah tahu bahwa input 1 adalah gaji, dikalikan weighing-nya adalah 0,3, Anda bisa lihat 0,3 ditambahkan input 2 yaitu pengeluaran 2,3 dikalikan weighing-nya. Nah, hasilnya itu harus sama dengan 1 karena ini kan sudah ada.
sudah ada bahwa dia kalau angka segini keputusan satu, hasilnya harus satu. Nah, sedangkan tadi dari hasil, rumus daripada V ini, itu ditemukan hasilnya 1,33. Nah, maka hasilnya itu harus satu. Caranya, kita sudah tahu bahwa threshold itu nol itu dengan if then. Jadi ketika Y itu lebih daripada nol, maka satu. Kalau tidak, dia nol. Maka ini keputusan di sini dia bentuknya kita bisa masukkan rumus if then pada Excel. Maka keputusan ini adalah satu. Dan kebetulan di yang, Y ini yang sebenarnya yang di datanya itu satu, maka dia tidak ada error. Nah, kemudian, kita jangan dulu masuk ke sebelah kanan, kita masuk ke berikutnya, ini juga sama, kita cari keputusan secara matematisnya dari sini, eee, 6 dikalikan, weighing-nya tapi weighing-nya adalah weighing yang baru. Oh, berarti kita harus masuk dulu ke sini ya, baik. Jadi untuk yang bawahnya nanti weighing-nya bukan lagi 0,3, tapi weighing-nya adalah weighing yang baru. Jadi, di dalam, eee, artifisial, si weighing itu akan selalu diupdate agar di hasil akhirnya error sama dengan nol. Nah, untuk mencari weighing yang baru, itu dengan begini, rumus yang sederhana sebenarnya, bahwa saya klik di sini. Nah, bahwa weighing baru itu adalah kalau dia ada error, maka si weighing yang, tadi yang sebelumnya 0,3 itu akan ditambahkan atau dikurangkan. Itu aja dulu perlu diingat. Sekali lagi, weighing itu harus diperbaharui kalau ada error. Saya coba, keluarin dulu ini. Nah, ketika tidak ada error, di sini tidak ada error, error sama dengan nol, maka weighing akan sama, bobot akan sama, weighing atau bobot akan sama. Oke, nah karena di contoh yang atau di iterasi satu nomor satu tidak ada error, maka weighing-nya tetap 3 atau 0,3. Nah kemudian, eee weighing yang apa, yang W2 juga tentu saja akan sama, dia tidak karena tidak ada error maka akan sama. Anda bisa lihat weighing barunya sama. Nah, ketika di yang, data kedua, maka hasil daripada, eee, weighing dikalikan input ditambahkan, itu hasilnya adalah 0,08, 0,08 itu masih lebih daripada satu. Maka keputusan satu dan tidak ada error. Kemudian ketika yang terakhir, ini kan sama semua ya, karena tidak ada error maka dia weighing-nya sama. Tapi yang terakhir, yang, 4,7 ini, nah ketika dikalikan, weighing, kemudian dikalikan, weighing 2 dikalikan input 2 itu ternyata hasilnya minus. Padahal Anda bisa lihat di sini itu harusnya dia hasilnya satu, tapi di sini hasilnya minus sehingga keputusannya nol. Nah, ketika dia keputusannya nol, maka terjadi perubahan weighing, perubahan bobot. Nah, perubahannya bagaimana? Itu dari sini. Weighing sebelumnya yaitu 0,3 ya, C ini ada 0,3, itu ditambahkan dengan learning rate-nya 0,2 dikalikan, ya error-nya karena ada error, dikalikan error dan dikalikan, si input, di mana error itu terjadi. Jadi inputnya, 4,7 itu akan dikalikan learning rate, kemudian dikalikan error dan dikalikan, tadi input. Ya ditambahkan dengan, weighing sebelumnya. Sehingga di sini itu terjadi update, weighing. Nah kalau ini kebetulan, walaupun ada update tapi dia, hasilnya sama. Ini juga sama, ini ada update, di mana karena error-nya adalah, 1, maka dia akan dikalikan
si 0,4 tadi akan dikalikan 0,2 dikalikan dengan, 4,3. Nah, sehingga, di sini kebetulan, hasilnya 0,4. Oke, kita lihat sini, ya 0,4 kali 1, D122. Kenapa dia nggak merah? Ini harusnya merah sini ya. Sebentar. J tambah 0, H15. H15, iya ini, kemudian 0,2 kurang 1 ini sebentar, sebentar ya. Ini C15, oke betul, kalikan error dikalikan itu, betul, ini juga. Oh, oke, H15, D, ini harusnya dengan D15 ya? Sebentar, ini pantesan ini salah ini. Kok tadi oke ya, D15. Pantasnya kok sama. Nah, beda 0,46 pantas. Ini jangan-jangan juga nggak sampai 15 nih. Oke, mudah-mudahan sampai di sini, nggak bingung ya, maksudnya masih mengikuti. Tapi tenang, nanti ada contoh yang di slide itu bisa diikuti saja. Ini juga saya rekam, nanti saya bagikan videonya. Mudah-mudahan apa, bisa, mengikuti. Nah, maka ketika ini ya, berikutnya kan tinggal di Excel ya enaknya pakai program, enaknya pakai aplikasi, dalam hal ini Excel, itu nanti berikutnya tinggal ditarik saja. Nah, maka, berikutnya ketika dia masih ada error, maka si, eee, Wagging itu akan terus di-update. Ini adalah Wagging dikalikan, input. Maka berikutnya itu tinggal ditarik saja, di mana ini adalah iterasi 2 dulu. Ini kenapa? Sebentar. Oke, 18 C22. C22 mana? Oh, oke sebentar. Bentar, ini harus diupdate dulu. Nggak bisa ditarik kalau yang ke sini. Bentar ya. Maka, ini adalah bentar saya oh, bentar. Ini dikalikan itu, betul, hasilnya ini. Maka yang bawah, ini saya buat aja langsung, sama dengan 6 dikalikan, nah, 6 dikalikan Wagging yang ini, ditambah 4 dikali yang ini. Hasilnya oke, kemudian 19 tinggal ditarik. Kenapa 0? Karena ini belum ada. Keputusan if, oke, sama, tinggal tarik saja. Error, tarik juga. Nah, ini juga harus di manual. Ini akan sama dengan Lagging sebelumnya ditambah error dikali 6 dikali 0,2 learning rate.
tarik saja. Kemudian yang ini juga sama. Ini adalah tambah error dikali kali 0,2. Eh, oh, oh. Aduh, dari satu lagi ya. Nah, tinggal tarik bawah, Kak, dia akan terupdate. Nah, yang berikutnya, ini karena saya udah buat iterasinya, tinggal tarik-tarik saja, maka ini juga tinggal ditarik saja. Ini iterasi ketiga. Kita tarik dulu. Masih ada. Kalau masih ada error, dia akan kita harus terus update. Kemudian ini masih ada error satu. Jadi cirinya begini, kalau errornya semuanya udah nol dan W-nya itu dalam satu iterasi udah sama, itu berarti sudah selesai. Kalau masih belum, lanjutkan saja. Masih ada error. Ini sudah keempat. Masih ada error. Lanjut lagi. Ini kita. Nah, ini walaupun kayak yang panjang ya, Kak, tapi kalau sekali lagi, jika kita menggunakan aplikasi atau eh, dalam hal ini Excel, itu akan tinggal apa ya? Tinggal tarik aja, tinggal drop and drag, tarik, tarikan. Masih ada error. Ini saya sampai 15 ya. Kalau saya yang saya pernah coba ini sebenarnya sudah saya pernah coba, kira-kira sampai 15. Masih walaupun cuma satu juga ini akan diupdate lagi. Baru 7. Nanti kalau misalnya mati karena habis waktu di Zoom ini kan waktunya terbatas, nanti saya lanjut pakai di apa di media yang lain. Ini masih 8, jadi tinggal tarik saja. 9 masih ada error, masih banyak error ya. Belum error itu hanya 0. Kalau satu atau min satu itu masih dianggap sebagai error. Kalau saya tarik aja ke bawah gimana ya? Sampai 13 dulu deh. Masih 13. Oh, jangan-jangan ini eh, lebih dari 15 yang saya. Satu. Oke, ini nanti kalau sudah sampai ujung, nah nanti yang
tidak di luar daripada, input tadi, itu bisa menghasilkan satu, eee, nilai. Ini kita lihat saja yang sudah jadi ya, 5,4. Nah, ini kalau contoh terakhirnya adalah jika error, ini errornya sudah nol semua, dan weighing-nya udah sama semuanya, maka itu dianggap dia sudah, selesai, iterasinya. Contohnya juga sudah ada di, slide, nanti slide-nya saya bagikan. Mungkin ini sebentar waktunya juga sudah habis ya, ini juga sudah saya rekam kok. Nanti, rekamannya saya bagi.